Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risti Hairunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa di sini dijelaskan yaitu proses bawah sadar atau tidak ditargetkan secara sadar, di mana pemeroleh bahasa tersebut menguasai suatu bahasa secara implisit. Maksud dari proses bawah sadar itu, kita memperoleh bahasa tersebut secara alami tanpa dilalui dengan belajar atau praktek. Kalau memperoleh bahasa dengan cara praktek itu termasuk dalam proses sadar. Jadi kita sadar melakukan pembelajaran bahasa tersebut. Misalnya, bahasa yang kita gunakan dari kecil adalah bahasa Jawa. Kita mengetahui bahasa tersebut secara spontan dengan melihat orang tua atau orang lain berbicara bahasa Jawa. Namun, misalkan kita belajar bahasa dengan menggunakan pembelajaran atau praktek, itu merupakan proses sadar dalam pembelajaran bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa itu spontan, kita mengetahui bahasa tersebut. Kalau pembelajaran, kita melakukan praktek tersebut untuk mengetahui bahasa tersebut. Dalam pemerolehan bahasa melibatkan dua keterampilan, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain atau memahami bicara orang lain. Misalnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan bahasa Jawa dari kecil. Seorang ibu bilang waktu kecil, "Ayo siram nak," yang dalam bahasa Indonesia itu yang artinya ayo mandi. Secara spontan anak ini memahami bahasa tersebut kalau siram itu berarti mandi. Jadi kita spontan mengetahui bahasa tersebut dari tuturan orang lain. Seperti halnya dari kecil, kita sudah terbiasa mendengarkan berbicara bahasa Jawa. Maka dengan alami kita dapat berbicara bahasa Jawa tanpa melalui pembelajaran atau praktek dalam memahami bahasa tersebut. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami atau spontan tanpa melalui kegiatan pembelajaran formal. Misalnya, ada pertanyaan seperti ini. Apa sih perbedaan antara pemerolehan bahasa dengan pembelajaran bahasa? Sudah dijelaskan di atas, pemerolehan bahasa secara tidak sadar atau spontan atau alami dalam memperoleh bahasa tersebut. Jika pembelajaran bahasa, kita mempelajari bahasa tersebut secara sadar atau secara praktek untuk mengetahui bahasa tersebut. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dalam pemerolehan bahasa. Teori yang pertama, teori behaviorisme. Teori behaviorisme menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respon. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Reaksi ini akan menjadi suatu kebiasaan jika reaksi tersebut dibenarkan. Teori yang kedua yaitu teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahasa hanya dapat dikuasai oleh manusia. Binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat Chomsky didasarkan pada beberapa asumsi. Pertama, perilaku berbahasa adalah suatu yang diturunkan atau genetik. Setiap bahasa memiliki perkembangan yang sama atau merupakan sesuatu yang universal. Dan lingkungan yang memiliki peran kecil dalam proses pematangan bahasa. Kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Teori yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut teori ini, bahasa bukanlah suatu ciri alamiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Bahasa distrukturi oleh nalar. Perkembangan bahasa harus berlandaskan pada perubahan yang lebih mendasar dan lebih umum di dalam kognisi. Teori yang keempat, teori interaksionisme, beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental, pembelajaran, dan lingkungan. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan atau input dan kemampuan internal yang dimiliki pembelajar. Setiap anak sudah memiliki LAD sejak lahir, namun tanpa ada masukan yang sesuai, tidak mungkin anak dapat menguasai bahasa tertentu secara otomatis. Orang tua atau peran orang lain sangat penting untuk pemerolehan bahasa anak dari kecil. Harus
dididik dengan bagus pemrograman bahasa tersebut, karena itu spontan dari orang sekitar atau lingkungan.